Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik, Pak. Baik, Pak. Ya, sebelum kita memulai pada pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Anindya Yustika mungkin bisa memimpin berdoa pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Anindya Yustika. Sebelum itu, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Anindya Yustika, apakah hadir? Hadir, Pak. Kemudian Fatma Dianasari. Hadir. Novita Aulia. Hadir. Ya, terima kasih semuanya. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai puisi. Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu puisi? Dari Anin, apakah tahu apa itu puisi? Puisi itu kalimat yang dibuat seindah mungkin, Pak. Setahu saya, Pak. Ya, mungkin ada pendapat lain. Fatma? Menurut saya, puisi itu karya sastra yang berbait. Dah. Ya, benar-benar. Apa yang kalian sampaikan itu semuanya benar. Puisi adalah, menurut audien, mengemukakan bahwa puisi itu lebih merupakan pernyataan perasaan yang bercampur baur. Puisi merupakan suatu karya yang terbentuk atas susunan kata penuh makna. Kemudian menurut Herman J. Waluyo pada 1987, puisi merupakan bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif yang disusun dengan mengkonsentrasikan struktur fisik dan struktur batiniah. Kemudian ada ciri-ciri puisi. Yang pertama, penulisan puisi dituangkan dalam bentuk bait yang terdiri atas baris-baris, bukan bentuk paragraf. Jika suatu teks itu berbentuk suatu paragraf, maka biasa disebut dengan prosa. Kemudian yang kedua, diksi yang dipakai dalam puisi biasanya bersifat kiasan, padat, dan indah. Yang ketiga yaitu penggunaan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Di sini ada yang tahu apa itu majas? Baik. Majas yaitu salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Contohnya yaitu majas hiperbola dan personifikasi. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu pemilihan diksi yang digunakan mempertimbangkan adanya rima dan persajakan. Rima itu sendiri biasa disebut dengan persamaan bunyi, yaitu pengulangan bunyi berselang pada pertengahan atau pada akhir kalimat. Bapak akan memberikan contohnya. Mendatang-datang jua, kenangan masa lampau. Menghilang muncul jua yang dulu sinau-silau. Kemudian berikut adalah beberapa contoh puisi. Anin mungkin bisa membacakan puisi ini. Saya, Pak. Ya, dibaca semampunya saja. Yang ibu ini ya, Pak? Ya. Tapi saya nggak bisa baca puisi, Pak. Semampunya saja. Oh iya, Pak. Siap. Bagaimana, Anin? Ya, Pak. Sebentar, Pak. Ibu, 9 bulan lamanya kau mengandungku.
Kau berjuang melahirkanku agar aku bisa melihat dunia. Ibu, terima kasih atas jasamu yang telah membesarkanku hingga menjadi anak berguna bagi nusa dan bangsa. Sekian, Pak. Ya, terima kasih Anin. Kemudian ada puisi kedua yaitu dari Khairil Anwar. Mungkin Fatma bisa membacakan untuk saya. Bisa Pak, saya bacakan ya. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, luka dan bisa aku bawa berlari. Aku tetap meradang, menerjang, berlari. Hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Sudah, Pak. Ya, sangat bagus sekali dari puisi yang dibacakan oleh Mbak Fatma. Kemudian ada satu puisi lagi yaitu Petualangan Tidurku. Oh, ini bukan puisi. Ini merupakan cerpen. Ada yang tahu apa yang membedakan cerpen dengan puisi itu apa saja? Setelah saya menyampaikan tadi. Mbak Novita mungkin bisa berpendapat yang membedakan cerpen Apa dengan suara puisi. saya sudah terdengar, Pak? Ya. Ya, menurut saya kalau puisi itu banyak kiasan-kiasannya, terus kalau cerpen itu mungkin asli kadang fiksi dan tidak terlalu banyak mengandung kata-kata kiasan. Dari saya itu, Pak. Kalau dilihat dari strukturnya bagaimana, Mbak? Kalau puisi itu berbait-bait dan kalau cerpen itu tidak berkalimat menyambung satu sama lain, gitu, Pak. Ya, benar yang sudah dikemukakan oleh Mbak Novita. Jika puisi itu bentuknya bait-bait dan baris-baris, sedangkan kalau cerpen itu bentuknya lebih menjerumus pada paragraf. Kemudian jika puisi itu lebih mencondongkan pada perasaan yang ingin diutarakan oleh seorang penulis. Sedangkan cerpen merupakan suatu bagian dari cerita yang menceritakan suatu tokoh dalam menghadapi berbagai masalah dan pada akhirnya akan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh tokoh itu sendiri. Kemudian di dalam unsur-unsur puisi itu ada berbagai hal. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide atau gagasan atau acuan penyair dalam menentukan alur puisi, baik yang terdapat dalam puisi maupun prosa. Melalui tema itulah pembaca membayangkan makna setiap karya dari penyair. Jadi tiap pembuat puisi itu pasti akan memiliki tema ketika ingin membuat puisinya lebih hidup. Melalui tema itu biasanya mereka akan mengemukakan berbagai hal. Sebagai contoh, Khairil Anwar tadi yang menjelaskan mengenai bagaimana dirinya yang dianggap sebagai binatang jalang di masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu ada makna. Maksud ataupun artian yang terkandung dalam suatu puisi yang mengandung pesan tertentu yang bisa ditangkap oleh pembaca puisi. Pesan yang ditangkap oleh pembaca puisi sendiri bisa berbeda-beda sebab dipengaruhi oleh tingkat pengalaman masing-masing pembaca puisi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu amanat. Pesan yang ingin disampaikan puisi untuk pembelajaran pembaca. Yang keempat yaitu adalah suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Contohnya yaitu gembira, bahagia, sedih, haru, gelisah, bimbang, semangat, tenang, pasrah, khusyuk, sepi, dan bimbang. Yang kelima yaitu rima, adalah pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik saja maupun pada akhir larik saja yang berdekatan, seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang keenam yaitu gaya bahasa atau majas, adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Kemudian dalam berpuisi, kita dapat menemui berbagai hal yang mesti diperhatikan.
Yang pertama yaitu irama. Irama adalah pengulangan bunyi yang berulang-ulang dan tersusun rapi. Kemudian yang kedua yaitu intonasi, yaitu tinggi rendahnya suara atau nada. Yang ketiga yaitu jeda atau pemenggalan yang dilakukan untuk mengambil nafas atau untuk menciptakan kesan dan suasana tertentu. Yang keempat tempo. Tempo adalah cepat lambatnya kata yang diucapkan. Sampai di sini apakah ada yang ingin disampaikan seperti pertanyaan atau hal yang belum jelas? Dari saya belum ada, Pak. Baik, terima kasih. Ya, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran pada pagi hari ini? Fatma mungkin bisa memberikan kesimpulan. Ya Pak, saya akan memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Jadi kesimpulannya, puisi merupakan suatu karya yang terbentuk atas susunan kata yang penuh makna. Kemudian puisi terdiri dari berbagai unsur. Yang pertama ada tema, ada makna, amanat, suasana, rima, dan gaya bahasa. Kemudian ada pula perbedaan puisi dan cerpen, bisa dilihat dari strukturnya. Kalau puisi itu berbentuk bait dan baris, kalau cerpen itu biasanya berbentuk prosa. Mungkin seperti itu kesimpulan dari saya, Pak. Ya, terima kasih untuk Mbak Fatma. Kesimpulannya benar-benar lengkap. Kemudian saya akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu kalian membuat puisi karya sendiri dengan tema bebas, kemudian kalian mempraktikannya melalui video dan dikirimkan melalui saya. Apakah ada pertanyaan lain? Deadline-nya kapan, Pak? Untuk deadline-nya minggu depan ya, sebelum kelas ini dimulai, silakan dikirimkan. Apakah ada pertanyaan lain? Cukup, Pak. Ya, baik. Terima kasih atas semangat kalian pada pagi hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia. Dan apabila ada kesulitan, silakan hubungi Bapak melalui WA, grup atau PC silakan. Sekian pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.